Hai semua, selamat datang di channel Bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat bandeng supaya lunak durinya dan dagingnya tanpa menggunakan panci presto. Langsung aja ya ke bahan-bahannya. Ada 4 ekor ikan bandeng yang sudah dibersihkan, tentunya dibuang insangnya, kotorannya dibuang, kemudian dipotong sesuaikan dengan selera, boleh juga utuhan. Bumbunya ada garam, kaldu bubuk, ketumbar, kemudian pakai kunyit kalau mau, kalau enggak juga boleh ya. Lalu ada serai, daun jeruk, daun salam, jahe, kemudian ada lengkuas, bawang putih. Ini adalah aromatik supaya si ikannya tidak berbau amis. Bawang putih, kemudian jahe dihaluskan, diberi sedikit air ya supaya blendernya tidak rusak. Dihaluskan, setelah halus, siapkan wajan atau panci, pindahkan bumbu yang tadi sudah di blender, kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, kunyit, kemudian air dan air asam jawa. Air asam jawa serta kunyit ini nggak wajib ya teman-teman. Kalau misalnya mau bandengnya warnanya putih, kunyitnya nggak usah dipakai. Kemudian masukkan bandeng yang sudah dicuci bersih, kemudian disiram-siram dan bumbunya masukkan ke dalam bagian perut ikan. Seperti ini ya teman-teman. Setelah disiram menggunakan air bumbu, diamkan dulu kurang lebih 30 menit supaya si bumbunya itu meresap ke dalam daging ikannya. Setelah 30 menit, bandengnya bisa dimasak menggunakan panci biasa ataupun bisa menggunakan panci presto dan slow cooker. Karena saya tidak punya panci presto, jadi saya pakai panci biasa. Siapkan daun pisang, kemudian daun salam, serai, dan lengkuas yang sudah digeprek ya. Ini dikasih di alas atasnya. Kemudian masukkan ikan yang sudah didiamkan tadi selama 30 menit. Disiram-siram ya. Ini menggunakan bumbu ikan. Kemudian dikasih lagi daun salam, serai, daun jeruk. Lalu ditutup menggunakan daun pisang lagi. Ini saya pakai 2 lembar. Dan diberi lagi serai, daun salam, daun jeruk. Serainya jangan lupa digeprek. Lanjut, masukkan lagi ikan yang sudah dibumbuin atau dimarinasi. Disusun seperti ini ya teman-teman. Kalau ikannya kecil-kecil tidak perlu dipotong. Karena ini ikannya besar, jadi saya potong supaya si pancinya muat. Kemudian terakhir, bumbunya dihabisin. Lanjut, diberi air ya, sampai sebatas ikannya aja. Nah, ini gunanya air karena masaknya kan lama ya, kurang lebih 6-7 jam dengan api kecil supaya si dandangnya ini nggak gosong. Kemudian diberi salam, lengkuas, dan daun jeruk lagi. Lanjut terakhir ditutup menggunakan daun pisang. Teman-teman, lamanya memasak menggunakan panci biasa di atas kompor dengan api yang kecil, super kecil, 6-7 jam. Nah, kecilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau menggunakan panci presto itu kurang lebih 2 jam. Kalau menggunakan slow cooker dengan low itu kurang lebih 7-8 jam. Nah, ini benar-benar menggunakan api kecil selama 6-7 jam. Apinya jangan besar ya teman-teman. Pokoknya apinya super kecil. Lamanya memasak menggunakan kompor biasa 6-7 jam. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Udah selesai, bandengnya udah empuk, durinya udah lunak, siap untuk diolah menjadi bandeng goreng. Kemudian boleh juga bandengnya dicabein atau disambelin. Teksturnya seperti ini. Nah, ini udah selesai.
Saya mau goreng menggunakan telur. Siapkan 2 butir telur, beri sedikit garam, kemudian dikocok lepas supaya si telurnya ada rasanya. Kemudian setelah tercampur, masukkan bandeng yang sudah berduri lunak ke dalam kocokan telur. Disiram-siram ya teman-teman. Nah, setelah ini baru digoreng ke dalam minyak yang panas. Apinya jangan terlalu besar. Sesekali dibalik, digoreng sampai warnanya kecoklatan. Setelah kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Bandeng duri lunak tanpa panci presto sudah selesai, siap dinikmati. Teman-teman, kalau mau bikin yang banyak sekalian ya, biar terbayar dengan waktu yang lumayan lama. Ini enak banget dan tentunya lebih hemat dan dapatnya lebih banyak. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.